Silakan Nadifa. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang ia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Oke, nah dari permasalahan ini kan ditanya luas maksimum kebun yang bisa dipagari. Ada yang tahu nggak langkah awal apa yang bisa kita terapkan untuk memecahkan permasalahan ini? Ya, silakan Arin. Langkah awalnya itu memodelkan matematikanya dulu. Ya, boleh maju. Nah, gimana yang lain? Setuju nggak dengan jawaban Arin? Setuju nggak? Oke, betul ya yang dikatakan Arin tadi. Silakan Arin, boleh duduk dulu. Betul ya yang dikatakan Arin tadi. Nah, jadi dari permasalahan tersebut kan yang diketahui di situ kelilingnya itu 100 meter. Kemudian sedangkan yang disuruh cari adalah luasnya. Nah, kita masukkan kan rumus luas keliling itu keliling sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kemudian 100 meter ini kita substitusikan karena kan kelilingnya tadi diketahui 100 meter. Kita substitusikan, kemudian kita jabarkan sehingga kita dapatkan P-nya itu sama dengan 50 dikurang X. Nah, kemudian kan di situ ditanya luas maksimum kebun. Nah, rumus terus pagarnya kan berbentuk persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu apa rumusnya? Panjang dikali lebar. Nah, panjangnya tadi udah kita dapatkan 50 dikurang X. Nah, lebarnya tadi kan kita misalkan sebagai X. Jadi kita ganti L itu sebagai X. Maka kita dapat ini berapa? 50X dikurang X kuadrat. Nah, jadi persamaan fungsi kuadrat dari permasalahan tadi yaitu 50 kurang X kuadrat atau bisa juga min X kuadrat tambah 50. Nah, kita substitusikan aja min B-nya tadi 50 dipangkat 2 kurang 4 dikali min 1 dikali 0 per 4 dikali min 1. Nah, jadi setelah kita jabarkan maka kita dapat di sini min 2500 per min 4. Min 2500 per min 4 itu sama dengan berapa? 625. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa luas maksimum dari kebun dari permasalahan tersebut, luas maksimum kebun yang bisa dipagari itu sama dengan 625 meter. Nah, gimana? Ada yang kurang paham dari permasalahan ini? Enggak. Ada yang pengen ditanyakan lagi? Enggak ada ya? Oke. Jadi agar kalian lebih paham lagi, Ibu ada suatu permasalahan yang Ibu tuliskan di LKPD. Jadi nanti Ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti kalian kerjakan ya LKPD yang Ibu berikan. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 ada Nadifa, Nona, Arin, Hizbullah, dan Fira. Kemudian untuk kelompok 2 ada Soraya, Rosa, Sinta, sama Silda. Kemudian untuk kelompok 3 ada Syahran, Alfitra, dan Malam. Oke, bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silakan duduk. Syahran pindah Alfitra. Perhatikan semuanya, coba menghadap ke Ibu dulu. Arin, coba perhatikan Ibu. Kira, coba perhatikan Ibu. Nah, jadi di dalam LKPD yang udah Ibu berikan, itu pada lembaran pertama
Kemudian di lembaran kedua itu ada petunjuk kegiatan. Kemudian di lembaran ketiga itu ada permasalahan. Nah, permasalahan ini coba kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kemudian kalian jawab di kolom yang sudah Ibu sediakan di LKPD. Nah, nanti setelah sudah selesai semua, Ibu minta satu orang perwakilan dari satu kelompok saja mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok lain nanti perhatikan juga ketika kelompok yang mempresentasikan, nanti kalian Ibu minta untuk menanggapi dari jawaban kelompok yang presentasi. Nah, oke, silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 25 menit ya. Bisa juga kita terapkan di tinggi maksimumnya. Jadi rumus-rumusnya tadi itu bisa diterapkan pada permasalahan yang dikelompokkan jadi PT. Coba kalian perhatikan fungsi yang ada di permasalahannya. Kira-kira gimana tuh cara kalian mendapatkan tinggi peluru pada detik 10? Persamaan Kasih ya. Bu, gimana Bu cara menentukan kapan peluru sampai ke tangannya Bu? Gimana caranya? Masih kurang paham ya? Iya Bu, kurang paham. Oke. Perhatikan semuanya. Boleh pinjam LKPD-nya dulu? Nah, teman kalian dari kelompok 1 ada yang bertanya nih mengenai soal di aktivitas kedua, yaitu pada nomor B. Nah, di B itu kan ditanya kapan peluru sampai ke tanah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kan tadi yang nomor A udah kalian cari kan tinggi peluru pada detik ke-10. Misalkan nih, tinggi peluru pada detik ke-10 itu kita misalkan aja 30 meter, misal. Nah, untuk yang nomor B itu ditanyakan kapan peluru itu sampai ke tanah. Nah, pada saat sampai ke tanah itu kira-kira pelurunya dalam ketinggian berapa? Sama dengan 0 Bu. Sama dengan 0 ya. Nah, untuk nomor B ini kalian diminta untuk menentukan berapa lama pada saat P-nya berapa peluru itu sampai ke tanah. Apa P-nya sama dengan 50 atau sama dengan 2 atau sama dengan 20 dan lain sebagainya. Oke, gimana? Kelompok lain ngerti? Oke, udah selesai semua? Udah Bu. Coba Ibu minta satu kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Saya Bu. Silakan Arif. Kasih Arif. Oke, coba perhatikan jawaban dari kelompok 1. Coba perhatikan anak-anak ibu semua, perhatikan ke papan. Gimana nih dari kelompok lain? Ada yang beda nggak dengan jawaban kelompok 1? Sama. Gimana kelompok 3? Beda nggak jawabannya? Sama ya. Nah, jadi betul ya jawaban dari Arif. Ini kan tadi di soal ditanyakan tinggi peluru pada detik ke-10. Kemudian diketahui juga pada soal itu dirumuskan dengan HT sama hasilnya 500 meter. Nah, jadi tinggi peluru pada detik ke-10 itu adalah 500 meter. Nah, kemudian untuk mencari tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru itu, kita bisa menggunakan rumus Y maksimum seperti permasalahan yang di awal tadi. Rumusnya itu Y maksimum sama dengan min D per 4A, kemudian kita substitusi aja, maka kita dapat hasilnya yaitu 900 meter. Maka tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru itu sama dengan 900 meter. Nah, gimana